Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik ataupun saudara-saudara mahasiswa S1 Pendidikan Dasar, S1 PGSD Universitas Terbuka yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan tutorial online kali ini, seolah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Semoga mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Adik-adik, hari ini kita menjalani tutorial yang pertama dalam mata kuliah matematika yang kodenya adalah PDGK 4108 4 SKS, terdiri dari 12 modul. Adik-adik semua sudah mempunyai modulnya. Oke, kalau semuanya sudah mendapat modulnya, mudah-mudahan adik-adik paling tidak sudah membuka-buka modul ini sedikit demi sedikit, mempelajari dan dapat membaca secara singkat apa saja tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar pada modul matematika PDGK 4108 ini. Adik-adik semuanya, perhatikan sambil adik-adik membuka modul. Mari kita belajar bersama. Kami sebagai tutor, bukanlah sebagai guru, bukanlah sebagai dosen, namun kami hanya memfasilitasi adik-adik semua dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Artinya keberhasilan tutorial kita ini bukan hanya ditentukan oleh kegiatan tutorial saja, tapi kesadaran dalam diri kalianlah bahwa kalian bisa, bahwa kalian mampu, dan bahwa kalian punya komitmen untuk melaksanakan kegiatan tutorial ini dalam rangka mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Baik, adik-adik sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, di modul yang pertama kita akan mempelajari persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan? Di dalam matematika yang dimaksud dengan persamaan adalah kalimat tertutup yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kalau persamaan linier satu variabel atau satu peubah, artinya adalah sebuah kalimat terbuka yang terdiri dari ruas kiri dan ruas kanan. Entah di ruas kiri atau di ruas kanan itu mengandung suatu variabel yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, terhadap sebuah persamaan linier, kita tentu saja diminta bagaimana mencari atau menentukan nilai pengganti peubah atau variabel itu agar persamaan linier tersebut menjadi benar. Misalkan, ingat kalau kalian menjadi guru di sekolah dasar ya, ingat pelajaran di kelas 3 SD, 3 ditambah titik-titik sama dengan 5. Berapa isi titik-titik itu? Agar menjadi benar, kalau kita isi dengan angka 2, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka dia akan menjadi sebuah kalimat yang benar. Di kelas yang lebih tinggi lagi, titik-titik itu diganti dengan tanda kotak, sebuah kotak. 3 ditambah kotak kosong sama dengan 5. 3 ditambah berapa sama dengan 5. Nah, kotak itu kita isi berapa? Kita isi angka 2. Sehingga 3 tambah 2 menjadi benar. Pada pelajaran yang lebih tinggi lagi di jenjang SMP, 3 ditambah X misalnya. X itu sebuah variabel, boleh juga huruf Y, boleh juga huruf P, tidak jadi masalah karena itu hanya peubah saja. Kita misalkan saja dalam hal ini kita menggunakan peubahnya itu atau variabel itu X, maka 3 ditambah X sama dengan 5. Berapa nilai X-nya? Maka kita harus mencari nilai X itu agar menjadi kalimat atau persamaan yang benar. Tentu saja huruf X-nya kita gantikan dengan angka 2. Bagaimana adik-adik untuk menjalankan atau menjawab persoalan tersebut secara matematika? Tentu tidak, kalau perhitungannya masih sederhana, bisa saja kita tebak. Kalau 3 ditambah berapa sama dengan 5, pasti kita menjawab 2. Bagaimana kalau angkanya besar?
Karena itu tidak bisa lagi dijawab dengan tebakan saja, maka membutuhkan langkah-langkah penyelesaian secara matematis. Penyelesaian matematisnya bagaimana? Menyelesaikan persamaan linear dengan satu peubah ini, adik-adik, adalah kita mengumpulkan di peubah atau variabel tersebut di sebelah kiri sama dengan. Jadi sebelah kiri sama dengan, kita kumpulkan nilai-nilai peubah itu, dan di sebelah kanan merupakan angka-angka atau konstanta. Jadi kalau 3 ditambah X sama dengan 5, maka angka 3 di ruas kiri itu harus kita hilangkan. Bagaimana menghilangkannya? Menghilangkannya adalah dengan menambahkan lawan dari plus 3 tadi. Lawan dari 3 itu berapa? Lawan dari 3 adalah min 3. Jadi kalau ruas kiri 3 ditambah X ditambah min 3, maka ruas kanan juga supaya sama harus ditambah min 3. Berarti 3 ditambah X ditambah min 3 sama dengan 5 ditambah min 3. Nah, 3 ditambah min 3 berapa hasilnya? 0. 0 tidak perlu dituliskan lagi. Sehingga di ruas kiri tinggal variabel atau peubah X saja. Lalu di ruas kanan tadi 5 ditambah min 3. Berapa 5 ditambah min 3? Pada prinsipnya 5 ditambah min 3 itu sama saja 5 dikurang 3, 2. Jadi X sama dengan 2. Jadi pengganti nilai X pada persamaan tersebut adalah angka 2. Pasti dia menjadi kalimat yang benar. Nah, berapapun sulitnya, berapapun besarnya angka-angkanya, kalau kita menyelesaikan persamaan linear dengan satu peubah atau variabel ini dengan langkah-langkah matematika yang tepat seperti itu, maka pasti kita mendapatkan jawaban yang benar. Barangkali ini adik-adik langkah pertama pembahasan kita tentang persamaan linear dengan satu peubah. Barangkali adik-adik ada yang punya pendapat yang berbeda, atau ada usul, ada masukan atau saran, coba silahkan saja acungkan tangannya atau aktifkan mikrofonnya pada aplikasi kalian. Silahkan untuk menyampaikan satu persatu. Kita di sini belajar bersama. Tutor tidak mengajar dalam hal ini, tapi tutor mengajak belajar bersama. Jangan ragu-ragu kalau adik-adik punya pendapat yang berbeda dengan tutor, atau ada pendapat-pendapat yang menurut kalian tidak sama dengan apa yang kita sajikan pada hari ini, kita diskusikan saja. Kita ambil jalan yang terbaik, mana yang paling benar dan sebagainya. Ya, dipersilahkan. Kalau masih belum ada, ya coba kita lanjutkan saja. Adik-adik, persamaan linear dengan satu peubah ini secara matematis ada bentuk umumnya, yaitu AX ditambah B sama dengan C. AX ditambah B sama dengan C. A, B, dan C itu konstanta, sedangkan X itu variabel. Tadi yang sebenarnya kita sampaikan tadi, menyelesaikan sistem persamaan linear dengan satu peubah ini adalah pada prinsipnya mengganti nilai variabel atau peubah X itu agar menghasilkan kalimat atau persamaan yang benar. Barangkali ini saja dulu paparan singkat kita. Nanti kita akan bahas lebih panjang lebar lagi tentang sistem persamaan linear dengan satu peubah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.